Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Konsep Sistem Informasi, dan di video ini kita akan membahas materi dengan topik Internet dan aplikasi web pada era globalisasi. Untuk outline dari materi ini terdapat 4 poin ya. Dimulai dengan bagaimana perkembangan internet dan juga aplikasi web, dilanjutkan dengan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, kemudian ada studi kasus, strategi aplikasi web, dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang di era digital. Sebagai target pembelajaran di pertemuan ataupun video ini, nanti setelah teman-teman mahasiswa menyimak dan juga mempelajari kembali dan menambah wawasan ya, baik di materinya ataupun di tempat lain ya, mahasiswa mampu menjelaskan proses perkembangan internet dan juga aplikasi web pada era globalisasi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perkembangan internet dan aplikasi web. Di sini kita buka dengan definisi dari apa itu internet dan juga apa yang dimaksud dengan aplikasi web. Jadi maknanya untuk internet adalah suatu jaringan global ya, artinya meluruh dan mendunia yang menghubungkan miliaran perangkat komputer di seluruh dunia ya. Yang mana dengan internet memungkinkan pertukaran informasi dan juga komunikasi secara real time ya. Maksudnya secara pada saat itu juga ya, tanpa dibatasi dengan kondisi geografis ya, dimanapun kita berada. Kemudian yang dimaksud dengan aplikasi web. Nah, aplikasi web di sini adalah program yang dapat diakses melalui web browser dengan menggunakan yang namanya internet, atau aplikasi yang berbasis web ya, atau web based application gitu bahasanya. Jadi kalau aplikasi web atau web based application ini berbeda dengan aplikasi lain yang secara platform penggunaannya bisa jadi ada yang di desktop ataupun mobile ya. Jadi dia khusus untuk digunakan melalui aksesnya adalah browser internet dan juga internet. Jadi kalau untuk yang aplikasi web ya tidak memerlukan yang namanya proses instalasi ya. Jadi dia bisa diakses selama kita memiliki koneksi internet gitu. Terdapat peran penting ya internet di masa saat ini ya, di era globalisasi. Ada 4 poin. Yang pertama, internet mendukung adanya revolusi komunikasi ya. Jadi internet sudah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang mana internet juga memungkinkan adanya interaksi secara instan ya dengan siapa saja di seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi batasan kita ada di mana dan teman komunikasi kita ada di mana. Itu semua bisa dilakukan dengan bantuan internet ya. Kemudian akses informasi ya. Internet menyediakan akses tanpa batas ke pengetahuan dan juga informasi. Dan ini semua mendorong untuk di pendidikan dan juga inovasi ya. Tentunya kita jauh lebih mudah ketika kita ingin mengakses segala kebutuhan informasi ya. Kemudian transformasi bisnis ya. Internet juga mengubah bentuk bisnis tradisional menjadi bisnis modern atau yang kita kenal dengan istilah e-commerce dan ekonomi digital ya, yang mana ini semua membuka peluang-peluang baru untuk adanya landscape bisnis digital atau bisnis digital yang lebih luas ya, tidak terbatas dengan geografis ya, karena kita bisa mengakses ataupun siapapun bisa mengakses penjualan ataupun produk yang kita jual ya, dimanapun dan kapanpun dengan melalui perangkat-perangkat yang miliki selama mereka memiliki akses dengan internet gitu. Dan yang terakhir adalah adanya kolaborasi global. Nah, jadi dengan adanya internet ya,
melalui platform online ini memungkinkan sekali untuk terjadinya kolaborasi lintas batas atau tidak ada batasan kolaborasi ya. Dan ini juga yang mempercepat ada terkait dengan penelitian ataupun pengembangan di berbagai bidang ya. Jadi seperti halnya kita yang bisa saat ini bekerja dengan sistem remote ya. Jadi tidak ada lagi tuh kita yang misalkan tinggalnya di region tertentu harus bekerja juga di region tersebut ya. Kita bisa saja bekerja di region lain ataupun di wilayah lain, baik itu di Eropa, Asia dan seterusnya ya. Jadi kita sudah bisa berkolaborasi ya secara online melalui suatu platform online yang didukung dengan adanya keberadaan internet tadi. Nah, selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan internet dari dulu masanya ARPANET hingga mencuat ya menjadi suatu tren global gitu. Dulu kalau kita lihat di sini ya, internet itu diawali dari suatu proyek ya, proyek ARPANET di tahun 1969. Ini adalah proyek dari militer Amerika yang mana memang dulu dikhususkan untuk membangun jejaring komunikasi untuk level universitas dan juga militer. Nah, kemudian dari ARPANET ini juga ya, mereka mengembangkan gimana caranya bahwa transmisi mereka ataupun layanan internet mereka pada saat itu ya bisa lebih cepat dan juga lebih luas gitu. Makanya mereka menciptakan yang namanya protokol TCP/IP ya atau Transmission Control Protocol. Nah, setelah adanya yang namanya protokol TCP/IP, nah ini membuat cikal bakal kemajuan speed ya ataupun kemampuan internet ini menyebar semakin luas. Nah, dan ini yang membuat NSFNet ya mengembangkan yang namanya World Wide Web atau yang kita kenal pada saat ini dengan istilah WWW ya atau sebuah halaman website. Nah, setelah hadir yang halaman website secara basic atau dulu secara sederhana ya, ini mengubah semua lini bisnis ataupun semua bidang yang memang bersinggungan dengan hal tersebut ya. Contohnya di sini dari sisi komersialisasi dan juga pertumbuhan internet ya. Internet menjadi sangat dibutuhkan pada saat itu dan dijadikan sesuatu yang bisa dikomersilkan ya. Jadi pertumbuhan internet ini akan semakin lebih cepat ya. Kemudian yang terakhir hingga pada saat era sekarang ini ya, pertumbuhan ataupun perkembangan internet ya sudah sangat cepat ya. Kita sudah merasakan dulu jaringan 2G ya, 3G sekarang sampai dengan 4G. Nah, dan di beberapa wilayah ya juga sampai dengan level yaitu 5G ya. Karena memang dari sisi arsitektur di wilayah tersebut sudah mumpuni untuk akses internet yang lebih baik ya. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia ya, ini terjadi secara global mendunia. Nah, teman-teman juga bisa melihat bagaimana perkembangan internet secara lebih detail ya di link yang saya sertakan pada bagian ini ya. Silakan dipelajari kembali. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan website ya. Website mulai dari yang era 1.0 ya. Jadi kita mengenal ada evolusi website yang dimulai dari web 1.0 ya, atau lebih kita kenal dengan era di mana informasi mulai menjadi statis ya, atau masih statis gitu. Nah, apa ciri-ciri dari era web 1.0 atau 1.0 ya? Ciri-cirinya apa? Satu, yang pertama adanya interaksi pengguna yang masih terbatas ya. Interaksi penggunanya masih terbatas sekedar membaca informasi dan mengisi formulir sederhana
ya. Jadi masih belum terlalu banyak interaksi yang bisa dilakukan. Dan juga belum ada yang namanya kolaborasi ataupun konten yang bisa dibuat oleh pengguna. Kemudian karakteristik yang kedua atau yang utama adalah semua konten ini masih sifatnya statis, ya. Artinya belum bisa berubah sewaktu-waktu ataupun secara real time gitu. Masih harus menunggu proses ketika adanya suatu perubahan. Kemudian komunikasi juga masih satu arah, ya. Dan fokus pada penyediaan informasi saja gitu. Jadi belum terlalu banyak terkait dengan yang namanya multimedia. Nah, pada saat itu juga situs web lebih berfungsi seperti halnya suatu brosur digital, ya. Dan kalau dari sisi teknologi, ya, masih menggunakan yang namanya HTML sederhana, ya. Dan juga masih banyak menampilkan, ya, tampilan table ataupun layout sederhana gitu, ya, belum seperti sekarang. Dan juga penggunaan JavaScript yang masih sangat minimal. Dan dimana desain daripada situsnya itu, ya, frame dan juga yang sangat populer pada saat itu adalah menggunakan frame dan juga GIF animasi, ya, masih belum menggunakan vektor seperti sekarang. Nah, salah satu contoh produk yang bisa kita review kembali untuk web 1.0 adalah tampilan daripada halaman yahoo.com, yang mana dulu ini adalah tampilan yang sangat populer, ya, pada saat itu. Ini adalah tampilan halaman yahoo.com, ya. Jadi lebih banyak tampilan statis, yang mana di sini perubahannya masih membutuhkan waktu, ya, tidak bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Kemudian masih banyak menggunakan konten yang sifatnya table ataupun layout sederhana seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa cek kembali beberapa arsip digital, ya, daripada internet yang disimpan di dalam internet arsip, yang mana kita bisa buka tuh halaman-halaman yang memang sudah lampau sekali, ya. Dia punya beberapa versi, kita bisa lihat kembali di yang namanya internet arsip. Ini adalah tempat digital library terkait dengan teks, movie, musik ataupun tempat lain yang sudah pernah tersimpan dan terindexing di internet gitu. Selanjutnya yang kedua, kita akan memasuki yang namanya web 2.0, ya, revolusi kedua nih, yang mana di sini, ya, era interaktif dan sosial media sudah mulai berkembang gitu. Ada 4 poin di sini bisa kita tangkap, bahwa yang pertama adanya teknologi cloud computing, ya, sudah mulai ada teknologi cloud computing. Nah, teknologi cloud computing ini adalah layanan yang berbasis cloud, ya, yang mana ini memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja, ya, yang akan meningkatkan fleksibilitas dan juga kolaborasi. Artinya apa? Nah, kita sudah tidak lagi bergantung kepada perangkat penyimpanan yang sifatnya hard lagi, ya, tidak berbentuk fisik, tapi kita melakukan penyimpanan data melalui komputasi yang ada di cloud, ya. Ini adalah layanan penyimpanan secara digital yang bisa kita akses di mana saja, kapan saja. Yang penting kita masih memiliki akses menuju penyimpanan tersebut, ya. Artinya kita terhubung dengan yang namanya internet. Kemudian dari sisi konten, ya, kontennya juga sudah mulai dinamis. Artinya perubahan sudah tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ataupun bisa berubah secara real time, ya. Pengguna juga dapat membuat, berbagi dan juga berinteraksi dengan konten-konten yang ada gitu. Jadi di sini dari sisi konten, ya, tidak hanya dapat dibuat oleh admin misalkan, ya. Kalau tadi yang pertama di web 1.0, ya, kontennya kan masih statis dan sifat komunikasinya hanya satu arah, yaitu dari si misalkan institusi ataupun pengembangnya kepada customer atau pengguna, ya, atau yang menikmati lah informasi tersebut. Nah, kalau kontennya dinamis berarti komunikasinya sudah dua arah dan pengguna juga dapat terlibat di dalam pembuatan konten-konten tersebut, ya. Kita bisa membuat, berbagi dan juga berinteraksi dengan konten-konten yang ada. Selanjutnya yang keempat, mulai banyak software ataupun perangkat aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi API, ya, dan juga Mash Hoops.
Nah, ini adalah integrasi layanan melalui API, yang mana dengan API menciptakan aplikasi yang lebih kaya dan juga kompleks, karena dari sisi kebutuhan ataupun dari sisi pengembangan akan jauh lebih mudah ketimbang pada zaman era web 1.0 ya, itu masih sangat bergantung sekali dengan basic coding pengembangan atau dari sisi developernya masih sangat kompleks ya. Tapi dengan adanya API ini akan membantu dari sisi pengembangan ataupun develop software-software yang ada ya. Jadi membuat ringkas ya dari sisi development softwarenya. Dan di saat ini juga ya mulai hadir untuk mobile pertama kali ya, perangkat mobile ataupun fitur-fitur mobile pertama kali, yang mana banyak sekali desain-desain responsif yang dihadirkan pada perangkat-perangkat mobile. Nah, ini adalah fokus utama dari masa tersebut ya. Jadi fokus utamanya adalah dapat menyesuaikan dengan peningkatan pengembangan dari sisi kemampuan smartphone-nya itu sendiri gitu. Banyak sekali contoh ya aplikasi ataupun software ataupun produk yang hadir di era web ya 2.0, mulai dari browser Mozilla, Internet Explorer, kemudian ada Twitter ya, Uber, Google, WhatsApp dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana produk-produk di era web 2.0 berkembang ya, antara dari sisi era interaksinya sudah sangat maju ya, sudah mulai maju, dan juga sosial media sudah mulai sangat digandrungi oleh user. Saat ini kita memasuki tentang bagaimana web di era 3.0 ya. Ini adalah eranya web semantik dan juga terdesentralisasi ya. Dimana di era web 3.0 ini sangat menjanjikan pengalaman internet yang jauh lebih baik di masa-masa web sebelumnya ya, dimana hadirnya internet ataupun pengalaman internet yang lebih cerdas, kemudian aman dan juga terpersonalisasi sesuai dengan penggunaan ataupun kebutuhan user. Kita bisa melihat ada 5 hal yang bisa kita temukan sebagai ciri-ciri dari regenerasi ya dari web 2.0 menjadi web 3.0. Yang pertama, hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Ini adalah ciri yang pertama, dimana dengan adanya kecerdasan buatan kita bisa mendapatkan sesuatu pengalaman yang berbeda, dimana contohnya saja ketika kita berbelanja atau mencari sesuatu hal di internet ya, kita bisa mendapatkan sesuatu ataupun hasil yang lebih spesifik ya, ataupun kita juga bisa mendapatkan rekomendasi yang memiliki keterkaitan erat dengan apa yang kita cari pada saat itu ya. Ini semua dihasilkan melalui namanya kecerdasan buatan. Kemudian hadirnya teknologi blockchain ya, teknologi yang meningkatkan dari sisi keamanan dan juga transparansi ya terhadap penggunaan data-data ataupun penyimpanan ya secara digital. Kemudian Internet of Things ya. Jadi Internet of Things juga semakin pesat pertumbuhannya ya. Walaupun memang di era web 2.0 Internet of Things juga sudah ada, tetapi di masa inilah Internet of Things jauh berkembang. Karena apa? Karena banyak sekali penerapan IoT yang diintegrasikan dengan berbagai software ataupun ekosistem web lainnya ya. Jadi ini menjadi suatu integrasi antara perangkat yang jauh lebih kompleks dan juga lebih baik. Kemudian ya sudah berubah masa menjadi desentralisasi ya, yang dulunya adalah sentralisasi atau terpusat di sisi pengembangnya saja atau pemilik informasi. Nah, di masa ataupun di saat desentralisasi ini ya, sifatnya desentralisasi ya, kontrol data dapat kembali kepada pengguna. Artinya pengguna juga dapat menentukan
bagaimana data-data mereka ini akan diperlakukan gitu ya. Dengan adanya contohnya misalkan cloud computing, ya pengguna dapat menyimpan data-data mereka di layanan cloud tersebut, kemudian pengguna juga bisa mengakses kembali, ya, mendownload, mengubah, menghapus dan seterusnya gitu ya. Tidak lagi bergantung ataupun data ini semuanya dikelola oleh dari pihak pengembangnya saja ya, tapi usernya juga bisa ikut andil dalam pengelolaan data tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah web semantik, artinya website yang cerdas dalam mengaitkan, ya, mencari hubungan antara suatu konten dan juga konteks yang diberikan oleh pengguna gitu. Jadi web ini kan mereka sebenarnya adalah mesin pencari gitu isinya. Nah, mesin pencari ini ketika hadirnya web semantik, ya, mereka sudah bisa nih menghubungkan antara konteks yang konten yang diberikan dan juga konteks yang diinginkan gitu ya. Misalkan nih, kita memberikan suatu konten, ya, pencarian tentang Albert Einstein. Nah, mesin pencarian ini sudah sangat pintar. Mereka mencari hal-hal ataupun poin-poin yang memang berkorelasi dengan kata kunci tadi Albert Einstein. Ya, bisa saja mereka menghadirkan kapan dia lahir, kemudian riwayat hidupnya dan seterusnya gitu. Ini dimaksud dengan web semantik, ya, di mana mesin yang ada di dalam website ataupun web tersebut sudah bisa menghubungkan makna-makna atau menghadirkan korelasi antara konten yang ingin kita cari dan juga konteks yang kita maksudkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, ya. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana hubungan daripada sistem informasi dengan keunggulan kompetitif atau KK. Ya, jadi sistem informasi ini adalah, ya, sesuatu yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan juga tepat, ya. Dan ini adalah fondasi bagi keunggulan kompetitif suatu perusahaan, ya. Jadi SI ini adalah jantungnya gitu bisa dibilang. Yang mana dengan SI, ya, di sini digambarkan bahwa SI ini adalah fondasinya. Dengan adanya SI, perusahaan bisa mengambil keputusan yang jauh lebih cepat dan juga lebih tepat. Kemudian perusahaan bisa melakukan efisiensi operasional. Kemudian perusahaan juga bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih inovatif, baik dari sisi produk ataupun layanan mereka, hingga pada akhirnya mereka mendapatkan atau merasakan apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif di antara pesaing-pesaing mereka. Jadi bisa digambarkan sebagai piramida, ya. SI ini adalah fondasi utamanya. Tanpa adanya SI belum tentu piramida ini akan terbentuk, ya. Jadi SI membantu meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan inovasi dalam hal produk ataupun layanan, serta memberikan respon perubahan pasar yang jauh lebih cepat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah keunggulan yang diperoleh. Nah, keunggulannya yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, ya, mulai dari diferensiasi produk atau produk yang berbeda dengan para kompetitor mereka, kemudian kepuasan pelanggan yang jauh lebih meningkat, ya. Kemudian ada penguatan posisi mereka di pasar, ya. Mereka bisa jadi menjadi penguasa di pasar produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Kemudian, nah, kita juga bisa melihat nih bagaimana peran penting internet di dalam strategi bisnis. Jadi kita ingin melihat bagaimana seberapa penting internet ini untuk jalannya bisnis, ya. Apalagi bisnis-bisnis yang memang sudah mengakomodir SI, ya, sebagai jantung ataupun pondasi mereka dalam mencapai suatu keunggulan kompetitif, ya. Yang pertama, internet dapat, ya, mengakomodir perluasan jangkauan, ya, melakukan ekspansi, ya. Dengan adanya internet, ya, perusahaan dapat memperluas pasar mereka baik dari skala lokal, nasional, ya, hingga mencapai pasar internasional tanpa ada batasan geografis. Kemudian, ya,
Perusahaan juga bisa melakukan kerjasama tim ya, dan juga mitra secara real time ya, di seluruh bagian belahan tanpa adanya batasan geografis. Sekali lagi ya, karena internet mendukung kita untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja ya. Kemudian adanya inovasi yang cepat ya. Internet membantu percepatan siklus pengembangan produk dan juga layanan ya. Karena dengan adanya internet kita bisa melakukan riset-riset pasar, kemudian riset-riset produk yang memang diminati oleh para pelanggan, dan juga layanan-layanan yang memang dibutuhkan oleh pelanggan dengan sangat cepat gitu. Kita bisa kembangkan. Dan yang terakhir adalah inovasi cepat. Ya, ini peningkatan produk yang sangat cepat ya, poinnya belum diganti. Ini adalah inovasi yang cepat. Nah, ini juga memungkinkan penyesuaian layanan berdasarkan preferensi atau kebutuhan pelanggannya. Jadi ada 4 poin ya. Jangkauan yang bisa diperluas dengan cepat, kemudian kolaborasi, kemudian produksi yang cepat ya, proses produksi yang cepat, dan juga inovasi yang cepat ataupun inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ya, ada aplikasi web dalam membantu strategi bisnis ya. Ada 3 contoh ataupun 3 elemen utama yang memang ini adalah jantungnya suatu perusahaan ketika mereka mengadopsi SI sebagai fondasi mereka. Yang pertama adalah e-commerce-nya ya. Nah, e-commerce ketika sudah menggunakan yang namanya SI ya, ini akan memungkinkan adanya transaksi online yang dapat terjadi 24 jam per 7 ya, ataupun ini dapat diartikan terjadi secara terus-menerus gitu ya, tanpa ada batasan waktu. Kemudian sangat memungkinkan adanya perluasan jangkauan pasar dan juga peningkatan jumlah penjualan. Karena e-commerce ini sudah bukan lagi seperti pasar tradisional yang mereka bisa mengakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja gitu. Kemudian aplikasi yang kedua adalah manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management ya. Ini akan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan ya. Jadi kita bisa merawat hubungan perusahaan kita dengan pelanggan kita melalui interaksi-interaksi yang lebih personal dan juga responsif. Kemudian yang terakhir adalah manajemen rantai pasokan. Artinya dengan aplikasi manajemen rantai pasok ya, kita bisa memastikan bagaimana semua kebutuhan logistik ataupun pemenuhan produk kita ya dapat optimal gitu ya. Kita bisa memantau bagaimana stok-stok kita yang kita miliki itu seperti apa ya. Kemudian dari sisi para pemasok itu sudah siap atau belum, keberadaan stoknya ataupun jumlah stoknya seperti apa. Kita bisa memantau itu semua melalui suatu aplikasi yang kita kenal dengan manajemen rantai pasok gitu ya. Jadi intinya kita ingin mengoptimalkan proses logistik dan juga inventory ya, penyimpanan untuk efisiensi dan juga operasional yang lebih baik gitu. Nah, dengan adanya aplikasi web ya yang mendukung strategi bisnis ya, ini akan memberikan ataupun menghadirkan yang namanya fleksibilitas ya, kemudian ada skalabilitas dan juga aksesibilitas ya. Fleksibel ini memberikan makna kepada kemudahan ya, kemudahan bagaimana kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian skalabilitas ini terkait dengan tidak adanya batasan ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dengan adanya aplikasi ini. Kemudian aksesibilitas ya, dia bisa diakses kapanpun selama kita mempunyai keterhubungan ya, dalam arti kita terhubung secara internet ataupun memang akses-akses yang bisa digunakan. Nah, untungnya apa? Nah, untungnya adalah perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi web untuk mengotomatisasi ya proses bisnis. Jadi mereka tidak lagi
perlu melakukan ataupun dilakukan secara manual ataupun banyak melibatkan manusia ya. Jadi serba diotomatisasi, kemudian proses menyediakan layanan self service juga jauh lebih bagus, dan tentunya adalah untuk mengumpulkan data, karena data ini sangatlah berharga, di mana ini akan sangat berguna ketika kita ingin terus ya meningkatkan ataupun menjaga hubungan terhadap pelanggan dengan melihat bagaimana perilaku pelanggan tersebut gitu. Nah, di sini ya kita bisa melihat ada 4 poin ya efisiensi yang dapat dihasilkan melalui keberadaan aplikasi web. Yang pertama ya, ada optimalisasi proses. Bagaimana aplikasi website dapat mengurangi tugas manual dan juga meminimalisasi adanya kesalahan manusia. Yang kedua, adanya integrasi sistem. Nah, aplikasi website memungkinkan sekali untuk adanya hubungan ya yang dilakukan dari berbagai departemen yang ada di dalam suatu perusahaan untuk mendukung alur kerja yang lebih lancar. Kemudian akses yang dapat diberikan secara real time atau dilakukan secara real time, dan ini sangat membantu sekali untuk para manajer untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga berdasarkan data terkini ya, karena mereka dapat mengakses secara real time. Dan yang keempat adalah bagaimana dari sisi skalabilitas ya. Skalabilitas mudah disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis tanpa meningkatkan biaya yang signifikan gitu. Jadi dengan adanya aplikasi kita bisa mengakomodir ketika bisnis kita semakin berkembang, kita juga bisa meningkatkan skalabilitasnya atau kebutuhannya ya, tanpa harus menggunakan cost yang jauh lebih besar ataupun memang cost yang memang sangat besar gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bagaimana peran aplikasi untuk tujuan analisis data ya, hingga akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Dimana untuk proses analisis data hingga mencapai pengambilan keputusan, nah ini dilalui melalui 4 tahapan ya. Tahapan pertama apa? Yaitu mengumpulkan data. Dimana di sini kita akan mengintegrasikan atau menggabungkan berbagai sumber data yang kita miliki ya, baik secara internal dan juga eksternal. Kemudian kita melakukan yang namanya pengolahan dan juga analisis. Nah, ini adalah proses inti dari sebelum kita mencapai suatu pengambilan keputusan strategis ya. Ini adalah inti kegiatannya, pengelolaan data dan juga analisisnya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma-algoritma yang sudah sangat canggih ya, untuk menemukan apa? Menemukan pola dan juga tren di sini. Selanjutnya, setelah dilakukan pengolahan dan juga analisis, itu semua harus divisualisasikan atau ditampilkan dalam bentuk grafik-grafik yang memang mudah untuk dibaca dari sisi head manager ataupun manajer eksekutif gitu ya. Karena untuk dari sisi head manager ataupun eksekutif manager, mereka hanya membutuhkan insight-insight ataupun kesimpulan-kesimpulan ya, yang memang penting tanpa membutuhkan banyak sekali narasi-narasi yang berlebihan ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan melakukan visualisasi ya. Ini akan mempercepat siklus pengembangan produk dan juga layanan yang baru. Nah, dan pada akhirnya ya, kita bisa melakukan pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan ini akan dapat dilakukan berdasarkan insight ya. Insight ini didapatkan melalui tadi hasil analisis dan juga visualisasi data ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya menghasilkan suatu strategi bisnis yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin studi kasus dan juga strategi daripada aplikasi web. Ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu nih bagaimana transformasi digital ya dalam model bisnis secara global. Yang pertama yang kita bisa ketahui adalah di mana digitalisasi proses bisnis
saat ini sudah marak atau memang sangat lumrah sekali terjadi ya. Banyak perusahaan global yang mengadopsi teknologi digital. Tujuannya apa? Untuk mengoptimalisasi proses ya ataupun operasional yang mereka miliki. Kemudian meningkatkan efisiensi dan juga memperluas jangkauan pasar yang mereka targetkan gitu ya. Yang kedua, bagaimana personalisasi pengalaman pelanggan ini sudah sangat banyak kita temui di banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis website ya. Ya. Ini akan sangat membantu untuk melakukan customization yang lebih baik ya, meningkatkan engagement dan juga loyalitas pelanggan di berbagai pasar ya. Contohnya saja Shopee ya. Shopee ini sudah sangat menerapkan yang namanya personalisasi pengalaman pelanggan ya. Di saat kita menggunakan perangkat Shopee, platform Shopee ya, khususnya dari sisi webnya ya, platform webnya kita bisa melihat tuh pada saat kita mencari suatu produk, biasanya dari sisi katalog Shopee juga bisa merekomendasikan produk-produk lain ya, ketika kita ingin mencari produk lain, produk kembali gitu. Dia sudah bisa tahu nih kira-kira kalau kita beli produk A, nah perlu ditampilkan juga produk-produk yang lain A, B, C dan seterusnya gitu. Yang ketiga adalah integrasi rantai pasok ya. Dengan adanya transformasi digital ya di era seperti ini ya, sistem berbasis web ya yang banyak sekali sistem berbasis website yang memfasilitasi koordinasi secara real time antara pemasok, produsen dan juga distributor di seluruh dunia ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih menggunakan cara-cara tradisional ataupun kita menunggu waktu ya untuk mendapatkan suatu konfirmasi dari pemasok ataupun produsen yang kita partner ya atau kita bermitra dengan mereka ya. Tapi dengan adanya sistem yang berbasis website ini, kita bisa mendapatkan konfirmasi, contohnya itu konfirmasi terkait dengan produk-produk yang kita miliki ya, dengan jauh lebih cepat dan juga real time gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan teknologi cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah sebenarnya suatu model komputasi yang mana menyediakan akses sesuai dengan permintaan sumber daya komputasi ya. Jadi ketika ada suatu perusahaan, mereka memang tidak memiliki infrastruktur yang baik ya dari sisi teknologi ya untuk mengadopsi SI. Cloud computing inilah salah satu solusi yang mereka bisa gunakan ya. Dimana dengan cloud computing sendiri ya, perusahaan dapat memiliki arsitektur yang mumpuni ataupun yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka ya, tanpa mereka harus sibuk dengan berbagai hal yang harus mereka pikirkan, mulai dari perawatan, pengadaan dan seterusnya ya. Dengan cloud computing semua bisa disediakan ya, dan juga perlu dicatat bahwa dapat disesuaikan dengan kebutuhan komputasi penggunanya ya, mulai dari server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak dan seterusnya. Ini sudah diakomodir oleh cloud computing. Jadi ketika nanti pengguna ya membutuhkan suatu layanan ya, layanannya pun kita membayar ataupun kita berlangganan sesuai apa yang kita gunakan. Nah, ya. Kemudian layanan yang kita gunakan juga bisa kita ubah skalabilitasnya ya secara fleksibel tanpa harus memiliki atau mengelola arsitektur fisik ya secara langsung ya. Jadi kita lebih dimudahkan tanpa harus dibuat pusing dengan berbagai macam hal yang harus dipertimbangkan ya. Membayar berdasarkan penggunaan ya, tidak ada cost tambahan dan memiliki skalabilitas tinggi ya dari sisi kemampuan ya. Ini bisa ditingkatkan baik dari sisi misalkan perusahaan yang levelnya masih kecil ya hingga yang sudah besar, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana peran cloud computing untuk mendorong penerapan strategi penggunaan web ya? Ada 3, dari sisi skalabilitas ya, kemudian ada fleksibilitas dan juga efisiensi biaya ya.
Kalau kita ngomongin skalabilitas, yang mana cloud computing tadi sudah memungkinkan perusahaan untuk mudah atau dengan mudah mengelola lonjakan traffic ya, lonjakan traffic dan pertumbuhan bisnis tanpa investasi infrastruktur yang besar ya. Jadi kita hanya perlu membayar apa yang kita gunakan saja tanpa harus kita menyediakan banyak hal ya, yang itu semua membutuhkan cost yang cukup besar gitu. Kemudian dari sisi fleksibilitas, layanan cloud computing menawarkan akses global ke aplikasi web ya, yang mana ini semua memungkinkan kolaborasi tim yang jauh lebih besar dan menyediakan layanan yang cepat di berbagai lokasi ya. Jadi tidak ada batasan dia harus di mana dan di mana, tapi cloud computing ini bisa diakses oleh siapa saja ya dan di mana saja. Yang penting terhubung dengan yang namanya internet. Dan yang terakhir adalah efisiensi biaya ya. Jadi model cloud computing ini sangatlah menarik, yang mana mereka menawarkan produk mereka ya dengan jaminan pay as you go, di mana para customernya hanya membayar sesuai dengan apa yang mereka gunakan ya, tanpa menambahkan biaya operasional lain gitu. Dan ini akan sangat membantu nih untuk mengurangi biaya operasional dan juga memungkinkan alokasi sumber daya yang jauh lebih efisien ketimbang perusahaan menyediakan ataupun melakukan pengadaan semua hal tersebut secara mandiri gitu ya. Jauh akan lebih ribet, mendingan kita menggunakan layanan yang namanya cloud computing. Untuk sisi efisiensi biaya juga jauh lebih murah, karena kita sudah hanya perlu membayar apa yang kita gunakan saja. Kemudian selain cloud computing ya, ada juga yang namanya big data. Big data atau data dengan volume yang besar. Nah, big data ini juga ya yang mengubah bagaimana aplikasi website ini menjadi sangat luas pemanfaatannya ya. Mulai dari pertama adalah bagaimana digunakan sebagai untuk tujuannya pengumpulan data ya. Jadi aplikasi website juga bisa digunakan atau bermanfaat ya dengan mengambil yang namanya big data atau memanfaatkan big data untuk melakukan prediksi tren pasar, kemudian perilaku konsumen ya, memungkinkan juga pengambilan keputusan yang jauh lebih cerdas gitu ya. Jadi big data adalah suatu fenomena di mana data-data yang dihasilkan ya, ini jumlahnya sudah sangat besar, kemudian bervariatif dan jauh lebih kompleks gitu. Ya, jadi ketika big data ini tidak dimanfaatkan, ya ini adalah suatu kerugian besar sebenarnya untuk suatu perusahaan. Karena dengan adanya big data ini akan sangat membantu mereka dalam mencapai keunggulan kompetitif. Ya, contohnya tadi dimulai dengan bagaimana mereka bisa memanfaatkan data dengan mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian big data juga bisa melakukan optimasi performa ya. Artinya di sini dengan adanya aktivitas untuk melakukan analisis data atau big data ya, ini akan membantu mengidentifikasi bottleneck ya atau kemacetan ya, dan juga mengoptimalkan kinerja aplikasi web secara real time gitu. Karena banyak juga aplikasi website yang ketika mereka sudah banyak diakses oleh user, nah mereka ini kan kadang bisa down ataupun bisa dari sisi server juga mengalami kepadatan traffic. Nah, ini bisa diidentifikasi dan juga dioptimasi performanya melalui analisis big data. Kemudian personalisasi konten ya. Big data memungkinkan aplikasi website untuk menyajikan konten yang sangat personal dengan preferensi atau pengalaman penggunanya, yang mana ini akan meningkatkan engagement dan juga konversi pengguna hingga menghasilkan suatu keuntungan untuk perusahaan. Dan yang terakhir adalah inovasi produk ya. Dengan memanfaatkan wawasan dari yang namanya big data ya, ini bisa mendorong perusahaan untuk menghadirkan ataupun mengembangkan fitur-fitur dan juga produk-produk baru yang jauh lebih luas yang sesuai dengan kebutuhan pasar global ya. Jadi mereka bisa jauh lebih inovatif lagi menghasilkan produk ataupun layanan ya dengan bantuan wawasan dari big data. Contoh kasusnya di sini coba saya angkat adalah
studi kasus Gojek, yang mana Gojek ini sudah sangat sukses dengan strategi aplikasi website mereka. Ya. Ada 4 hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, bagaimana Gojek bisa melakukan inovasi layanan, ya. Yang awalnya mereka hanya memiliki suatu aplikasi web yang mungkin sederhana, nah, dan hingga pada saat ini, ya, aplikasi website ini sudah menjadi sangat beragam dari sisi layanannya, ya. Dan ini semua mengakomodir kebutuhan pengguna atau on demand-nya, ya. Jadi yang dulunya adalah transportasi, nah sekarang sudah berkembang nih, ada pengiriman makanan, menjawab kebutuhan pasar lokal dan lain-lain gitu. Kemudian bagaimana Gojek sudah mulai melakukan ekspansi, ya, hingga ke wilayah Asia Tenggara, ya, melalui aplikasi web adaptif mereka yang bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan bisa juga menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal di wilayah yang mereka targetkan. Kemudian integrasi ekosistem, ya. Nah, Gojek sudah sangat cerdik, ya, untuk mengintegrasikan atau mengaitkan berbagai layanan ke dalam platform yang mereka miliki, ya. Jadi inilah yang menyebabkan bagaimana Gojek mempunyai ekosistem digital yang sangat komprehensif, ya, dibanding kompetitor-kompetitor mereka. Di sana kemudian ada analisis data. Nah, Gojek juga memanfaatkan yang namanya big data. Untuk apa? Untuk memungkinkan Gojek dapat terus mengoptimalkan layanan dan juga pengalaman pengguna. Jadi mereka dengan adanya data-data historis yang tersimpan di dalam platform mereka ataupun aplikasi-aplikasi yang mereka miliki, mereka bisa menggali nih bagaimana sih pola-pola pelanggan yang mereka servis gitu, ya. Kemudian layanan mana yang memang banyak sekali digunakan oleh pelanggan, mana yang sedikit, kemudian apa saja komentar pelanggan, ya, dan seterusnya. Itu bisa dianalisis dengan memanfaatkan big data yang terekam di dalam aplikasi-aplikasi yang mereka miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah studi kasus tentang Tokopedia. Bagaimana Tokopedia dapat berkembang di era globalisasi. Ada 5 hal di sini yang menjadi poinnya adalah yang pertama, bagaimana platform e-commerce Tokopedia, ya, menjadi salah satu e-commerce atau marketplace terbesar di Indonesia, ya, dengan banyaknya merchant-nya, kemudian pengguna aktif dan juga produk yang ditawarkan, ya, di dalam Tokopedia dengan begitu banyak kategorinya. Kemudian, bagaimana Tokopedia melakukan inovasi digital dengan menghadirkan banyak sekali fitur inovatif, mulai dari Toko Now, Toko Talk, Toko Point, ya, serta penggunaan AI untuk rekomendasi produk secara personal ataupun yang dipersonalisasi. Yang ketiga, ya, Tokopedia juga sudah melakukan ekspansi secara regional, gitu, ya. Mereka juga mengadopsi atau mengadaptasi platform mereka sesuai dengan kebutuhan lokal, gitu. Dan kalau dari sisi teknologi, Tokopedia melakukan transformasi yang sangat baik dengan mengadopsi adanya arsitektur cloud native, ya, ataupun cloud komputif yang bersifat natif, ya. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dan mereka juga memanfaatkan big data untuk apa? Untuk pengalaman pengguna ataupun mendapatkan pengalaman pengguna, menganalisis data-data tersebut serta digunakan untuk pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana Tokopedia bisa memberdayakan UMKM di Indonesia, ya. Mereka meluncurkan banyak sekali program mitra yang memberdayakan UMKM secara digital, ya, melalui pelatihan, kemudian akses pembiayaan dan tool manajemen bisnis yang lain. Jadi banyak sekali UMKM yang terbantu melalui platform digital Tokopedia, gitu. Nah, kemudian kita bisa menganalisis bagaimana strategi keunggulan kompetitif, ya, yang memang hadir dengan support penuh daripada internet. Yang pertama, inovasi yang sangat bisa berkelanjutan, ya. Nanti akan ada pengembangan fitur layanan yang berbasis web secara konsisten, ya, karena
pada saat ini internet menjadi jantungnya kehidupan kita. Ya, kita akan selalu terhubung dengan internet. Jadi akan sangat berpeluang sekali bagaimana hadirnya pengembangan fitur-fitur ataupun layanan lain yang memang berbasis web secara konsisten. Kemudian bagaimana pengalaman pengguna yang superior, ya. Akan difokuskan bagaimana pengembangan desain-desain UI UX, ya, user experience, kemudian UI user interface yang jauh lebih intuitif dan juga responsif di berbagai perangkat gitu. Yang ketiga, bagaimana integrasi teknologi terkini, ya. Banyak sekali teknologi yang memang sudah menerapkan yang namanya artificial intelligence, kemudian machine learning dan juga teknologi cloud untuk meningkatkan fungsionalitas. Yang keempat, terus meningkatkan optimasi performa, ya. Dengan adanya internet ini akan membantu untuk memastikan bagaimana kecepatan dan juga keandalan aplikasi web di skala global tetap dapat dijaga dengan stabil. Yang kelima, bagaimana keamanan dan juga privasi, ya. Ini akan apa ya bahasanya, dipastikan bahwa bagaimana implementasi standar keamanan tertinggi ini untuk melindungi, ya, data pengguna. Jadi dengan adanya internet, ya, kita juga akan bersinggungan langsung, ya, dengan yang namanya keamanan dan privasi. Nah, secara global sudah ada banyak sekali regulasi-regulasi terkait dengan yang namanya keamanan dan privasi, dan ini semua ditujukan untuk menjaga bagaimana data-data private ataupun yang dimiliki dari user ini yang memang sifatnya private untuk tetap bisa aman dengan dengan prioritas tinggi, ya, sehingga nanti pengguna tidak lagi khawatir bagaimana data-data mereka akan digunakan oleh pihak yang memang sebenarnya gitu. Dan yang terakhir adalah poin tentang bagaimana tantangan keamanan cyber dalam aplikasi web. Ya, kita bisa melihat bagaimana tantangan keamanan cyber dalam aplikasi web. Yang pertama, identifikasi ancaman, ya. Kita harus bisa melakukan pemantauan ataupun secara konstan, ya. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana pola-pola serangan dan juga vulnerabilitas, ya, potensi dalam aplikasi web gitu. Jadi di mana ketika kita menggunakan yang namanya aplikasi website, kita juga dituntut untuk bisa aware ataupun sedikit sensitif terhadap pola-pola perubahan yang terjadi di dalam aplikasi yang kita miliki, ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi ancaman ataupun pola serangan baru gitu, ya. Kemudian implementasi keamanan, ya. Ini juga menjadi sangat penting karena apa? Kita tidak lagi bisa menggunakan hanya keamanan dengan sistem satu lapis, tetapi kita perlu melakukan peningkatan security yang kita miliki, ya, mulai dari bagaimana kita menerapkan enkripsi end-to-end ataupun autentikasi multifaktor, ya. Kemudian juga ada pembaruan keamanan secara reguler gitu. Contoh simpelnya misalkan ketika kita menggunakan email, ya, kita tidak bisa hanya menggunakan password saja. Kita membutuhkan yang namanya verifikasi multifaktor, ya. Kita bisa mengaitkan dengan perangkat kita untuk melakukan verifikasi ketika kita ingin melakukan sesi login ke dalam akun kita. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengedukasi, ya, pengguna ataupun karyawan di suatu perusahaan, ya, untuk bisa lebih aware ataupun sadar, ya, terkait dengan bagaimana keamanan online dan juga tekanan-tekanan phishing, ya. Phishing melalui aplikasi website. Dan juga respon cepat, ya, artinya kita bisa menghadirkan ataupun mengembangkan protokol-protokol respon, ya, yang memang ini perlu dihadirkan ketika terjadi suatu insiden yang urgent, yang memang perlu membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi ini akan membantu dalam menangani pelanggaran keamanan dengan cepat pula.
Kemudian bagaimana privasi data ya. Tantangan tentang kritis ya, dan tantangan kritis di era aplikasi web ya. Jadi privasi data ini sangatlah penting ya, karena sifat private data itu adalah sifat yang mutlak gitu ya. Nah, kalau di secara global ya sudah ada namanya General Data Protection Regulation atau GDPR, dan juga mungkin regulasi yang di Eropa ada yang namanya California Consumer Privacy Act ya, atau CCPA. Nah, ini semua adalah regulasi-regulasi yang memang harus diterapkan ya ketika dalam pengembangan ataupun penggunaan aplikasi web ya. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian bagaimana kita terkait dengan transformasi penggunaan data ya. Jadi kalau kita mungkin kalau teman-teman yang pernah ingin mencoba mengambil data di Twitter ataupun di suatu platform apapun lah ya, ketika kita ingin meminta ataupun mencoba mengakses data tersebut, terkadang kita diminta untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana data tersebut ataupun data-data yang kita inginkan akan kita gunakan ya. Jadi kita tidak bisa lagi secara bebas mengambil data-data tanpa adanya kejelasan data tersebut akan digunakan ya. Jadi kita perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan ya, juga menjelaskan penggunaan data pengguna secara jelas ya. Jadi data-data tersebut tetap bisa secara legal kita gunakan ya, dan juga dapat terkontrol ya lebih dari sisi penggunanya. Masih dengan lanjutannya adalah kemudian bagaimana penyimpanan data lintas batas ya. Mengelola kompleksitas penyimpanan dan juga transfer data internasional sesuai dengan hukum lokal dan juga global. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penyimpanan dengan teknologi cloud computing ya, atau cloud storage ya. Kan ini terkait dengan penyimpanan, berarti cloud storage. Nah, ketika kita menyimpan file-file ataupun data-data kita secara digital ya, melalui penyimpanan awan gitu ya. Nah, ini semua sudah ada peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang memang disampaikan dari sisi penyedia layanan gitu ya. Nah, seharusnya regulasi-regulasi ini sangatlah penting untuk kita baca terlebih dahulu gitu. Dimana ketika data yang kita titipkan kepada pihak ketiga melalui cloud storage tersebut ya, tidak sepenuhnya sebenarnya itu akan menjadi hak daripada pihak penyedia layanan, tetapi kita juga masih memiliki andil untuk menjaga data-data yang kita miliki ya, untuk bisa tetap dipastikan data-data tersebut bisa kita dapatkan ya, dapat kita akses di saat kita membutuhkannya gitu ya. Jadi ini sudah diatur baik secara regional maupun secara internasional gitu ya, untuk penyimpanan dan juga transfer data. Kemudian hak digital penggunaan. Nah, di sini juga dari sisi hak pengguna ya secara digital juga sudah sangat memfasilitasi bagaimana pengguna bisa melakukan penghapusan data ya, kemudian portabilitas data melalui aplikasi web yang user friendly gitu ya. Yang tidak lagi seperti dulu bahwa ketika kita menggenerate ataupun kita menyimpan data-data yang kita miliki, kita cukup sulit untuk melakukan pengelolaan data-data tersebut ya. Kita tidak memiliki banyak hal ataupun banyak hak yang memang menjadi kebutuhan kita terhadap data-data digital yang kita miliki gitu. Dan yang terakhir, bagaimana upaya ya dalam menghilangkan kesenjangan teknologi baik di negara berkembang. Yang pertama kita bisa lakukan dari sisi infrastruktur ya, karena ini adalah investasi yang sangat penting ya, investasi dalam hal jaringan broadband ya, baik dari sisi infrastruktur yang mendukung jaringan-jaringan tersebut untuk
memastikan bahwa akses internetnya itu bisa merata ya dan baik. Yang kedua, perlu adanya edukasi digital ya, baik itu dalam bentuk pelatihan ya atau apapun itu, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital dan juga keterampilan pengembangan web. Kemudian inovasi lokal ya, yang mana ini adalah tujuannya untuk mendorong pengembangan aplikasi web yang menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal ya. Jadi untuk di mana para pengembang-pengembang sebenarnya untuk yang sesuatu yang sifatnya tidak begitu besar, kita bisa memanfaatkan dorongan-dorongan dari komunitas-komunitas ataupun memang startup yang sekiranya bisa mengcover kebutuhan tersebut ya, tidak langsung membutuhkan pengembang yang besar ya, tetapi kita bisa memanfaatkan melalui inovasi lokal ya ataupun para startup yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian yang keempat, kemitraan secara global ya. Artinya adalah kita bisa melakukan kolaborasi yang jauh lebih luas, baik itu secara lokal, nasional ataupun internasional. Yang tujuannya adalah untuk melakukan transfer teknologi dan juga pengetahuan dalam pengembangan aplikasi website. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi ataupun bertukar pengalaman dengan orang-orang yang ada di luar sana ya. Bagaimana nanti kita bisa meningkatkan kemampuan kita melalui kemitraan global yang kita jalin. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi di video ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa simak kembali videonya dan juga bisa di-searching kembali ataupun diperdalam ya. Akhir kata mungkin saya akhiri di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.